Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Hestiningdia dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang memahami karakter warga negara yang baik dan cerdas atau biasa disebut dengan smart and good citizen. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai pengertian karakter. Pengertian karakter ini merupakan perkembangan serta penyempurnaan yang dimiliki seseorang dalam bertindak, bersikap, dan merespon orang lain dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Dan ini menjadi ciri khas dalam kepribadiannya. Ini juga membuat seseorang itu berbeda dari yang lainnya. Jadi karakter setiap orang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Tidak hanya itu, karakter di sini itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil di sini itu seperti keluarga dan lingkungan sekitar, sedangkan kelompok besar itu masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya di sini ada pengertian warga negara. Warga negara adalah sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah tertentu. Adapun hukum itu dibuat, disusun, dan diselenggarakan oleh orang-orang yang memerintah atau yang menguasai dengan tujuan untuk mengatur kelompok masyarakat. Mereka inilah yang disebut dengan pemerintah. Jadi warga negara yaitu anggota dari suatu kelompok yang hidup di suatu wilayah dengan aturan-aturan pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik warga negara yang ideal menurut Cogan dan Derricott dalam Winarno. Nah, yang pertama ini adalah kemampuan bekerja sama dengan yang lain. Jadi untuk menjadi warga negara yang ideal, kita harus mampu bekerja sama dengan yang lainnya. Kita tidak boleh bekerja secara sendiri karena kita sebagai manusia hidup sebagai makhluk sosial. Nah, yang kedua ini ada kemampuan memahami, menerima, menghargai perbedaan-perbedaan budaya. Untuk menjadi warga negara yang ideal, kita harus mampu memahami perbedaan dari setiap budaya. Kita harus menerimanya, menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, yang ketiga ini berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis. Untuk menjadi warga negara yang ideal, kita harus mampu berpikir secara kritis, yaitu dengan cara mencari solusi, mencari jalan keluar dengan baik tanpa harus menimbulkan kericuhan, dan ini harus tersusun secara sistematis ketika ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, yang keempat ini menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Sebagai warga negara yang ideal, kita harus mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Kita tidak bisa menyelesaikan konflik dengan cara ricuh, bertengkar, berkelahi, dan lain sebagainya. Yang kelima ini mengubah gaya hidup dan kebiasaan. Nah, sebagai warga negara yang ideal, kita harus bisa mengubah gaya hidup dan kebiasaan karena di Indonesia khususnya budaya kita sudah terkontaminasi dengan budaya luar. Maka dari itu kita harus mampu menyeleksi budaya yang baik yang masuk pada diri kita, dan budaya yang buruk maka ditinggalkan. Nah, yang keenam ini ada melindungi hak asasi manusia. Sebagai warga negara yang ideal, kita harus melindungi hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia di sini itu adalah salah satunya ada hak atas pekerjaan, atas penghidupan yang layak, hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan. Maka dari itu untuk menjalankan hak-hak tersebut kita harus melindunginya. Nah, yang ketujuh ini ada keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik. Sebagai warga negara yang ideal, kita harus mampu berperan serta dalam politik. Kita harus mengikuti perkembangan politik yang ada di negara dan di setiap negara. Nah, yang ke-8 ini ada kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat yang global. Nah, sebagai warga negara, kita juga harus melihat permasalahan dari sisi sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu kita harus bisa melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat di anggota masyarakat, menyelesaikannya dan mencari jalan keluarnya. Nah, selanjutnya di sini ada kewajiban warga negara. Nah, yang pertama itu wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Sebagai warga negara, kita tuh wajib menjunjung hukum dan pemerintah yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ini wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai warga negara, kita harus mampu melakukan pembelaan negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga ini wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Sebagai warga negara, kita tuh wajib menghormati hak asasi manusia setiap
manusia. Kita tidak boleh mencela, tidak boleh menghina dan menyalahkan hak asasi manusia ya orang lain. Nah, yang keempat ini ada wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Sebagai warga negara kita wajib hormat atas hak dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak boleh mencelanya, kita tidak boleh menyepelekannya. Nah, yang kelima ini wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sebagai warga negara, kita juga harus mampu mempertahankan dan menjaga keamanan negara supaya masyarakat ini merasa aman dan tentram. Nah, yang keenam ini wajib mengikuti pendidikan dasar. Sebagai warga negara, kita wajib mengikuti pendidikan dasar untuk seperti kita belajar mengenai Undang-Undang 1945, mengenai sila-sila Pancasila dan lain sebagainya. Nah, di sini ada karakter warga negara yang baik dan cerdas. Warga negara yang baik itu memiliki karakter baik yang meliputi proses-proses. Yang pertama itu tahu mana yang baik atau biasa disebut dengan knowing the good. Nah, knowing the good ini kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang kedua itu ada keinginan melakukan baik atau disering the good. Nah, ketika kita memiliki karakter yang baik, kita tuh harus selalu mempunyai keinginan untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik atau bertindak yang baik. Nah, yang ketiga ini ada melakukan yang baik. Jadi melakukan baik itu biasa disebut dengan doing the good. Jadi di sini tuh bagaimana cara kita berperilaku yang baik, cara kita bersikap kepada orang lain dan sebagainya. Selain itu, karakter yang baik itu juga harus ditunjang oleh kebiasaan berpikir kita atau habit of the mind. Kebiasaan berpikir kita juga harus baik supaya kita memiliki karakter yang baik pula. Dan kebiasaan kalbu atau habit of the heart, kebiasaan dalam hati kita juga harus baik supaya kita bisa menciptakan karakter-karakter baik pada diri kita dan kebiasaan tindakan. Nah, jadi untuk karakter yang baik ini kita harus membiasakan tindakan-tindakan yang baik pula. Nah, di sini ada karakter cerdas. Karakter cerdas ini dipahami sebagai usaha manusia untuk memperkaya dan mempertajam keterampilan dalam mempergunakan dan mengasah kemampuan akademiknya untuk memahami berbagai macam fenomena dalam hidup, mendalaminya secara kritis dan analitis, dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memiliki karakter yang cerdas, kita mampu melihat dan memahami fenomena-fenomena yang ada di hidup, yang ada di negara ini, dan kita bisa berpikir secara kritis dan analitis, mampu memahami dunia tersebut dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang cerdas ini adalah mereka yang memahami dunia dengan baik, mengolah informasi dengan tepat, dan dapat mengambil keputusan secara dewasa berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, dengan kita memiliki karakter yang cerdas, kita bisa memahami seluruh dunia ini dengan baik. Kita bisa mengolah informasi, kita bisa mencari informasi dengan baik dan tepat, dan bisa mengambil keputusan dengan dewasa berdasarkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, untuk menjadi warga negara yang baik ini, kita juga tuh karakter baik itu bisa dilihat dari sikap dan perilakunya yang tidak bertentangan dan selalu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika kita memiliki karakter yang cerdas, kita mampu memahami permasalahan di negara dengan baik. Kita bisa mencari informasi, bisa mengolah informasi dengan baik, dan bisa mengambil keputusan dengan cara yang dewasa dan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Derek Hatter dalam Susanto, yaitu membedakan ada dua macam kebajikan, yaitu kebajikan intelektual dan kebajikan moral. Kebajikan intelektual itu bisa diajarkan, sedangkan kebajikan moral itu melalui kebiasaan. Nah, kebajikan intelektual itu kita bisa mengajarkannya sejak dini. Kita bisa mengajarkan kepada anak murid kita, pada anak-anak kita nanti. Dan kebajikan moral itu melalui kebiasaan, bagaimana kita pembiasaan kepada anak kita nanti. Apabila pembiasaan itu baik, maka akan menghasilkan yang baik pula. Apabila pembiasaan tersebut buruk, maka akan menghasilkan yang buruk pula. Oleh karena itu,
Aristoteles juga membuat pernyataan bahwa karakter itu adalah suatu kebiasaan atau karakter is habit. Jadi karakter itu dapat diajarkan melalui pembiasaan. Jadi sebagai guru kita harus mampu mengajarkan kepada anak murid dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut dan sopan, supaya anak peserta didiknya juga bisa memahami apa yang kita sampaikan, dan itu bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang dilakukan oleh guru. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.